Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao berdiri di perut gunung. Satu-satunya lorong surgawinya tidak begitu besar, tapi itu bersinar cemerlang dengan lampu warna-warni saat mengelilingi tubuhnya, bahkan rambutnya sekarat dengan lapisan kilauan yang berkilauan. Saat ini, dia tanpa kesalahan atau kotoran. Dagingnya bersinar cemerlang, dan kerangkanya berkilau, mengalir dengan aura dunia lain. Seolah-olah seorang abadi sedang turun. Namun, hanya dengan sedikit operasi kekuatan ilahi, energi darah yang tak ada habisnya melonjak, bergolak keluar, mengguncang gunung sampai dengan cepat runtuh. Ketika dia tenang, dia seperti teratai ilahi yang berakar di permukaan danau. Ketika dia bergerak, dia seperti dewa iblis yang membangkitkan kekacauan di surga ke-9. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan luar biasa, membuat setiap arah terguncang. Siu! Shi Hao mengambil langkah keluar. Seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dia menghilang dari tempat asalnya, cepat ke tingkat yang tak terbayangkan. Segera setelah itu, bumi besar pecah. Seorang pemuda merobek dinding gunung dengan tangan kosong dan berjalan melalui celah-celah. Dia lembut dan cantik, dan jika dia tidak melakukan ini, tidak ada yang akan curiga dia seperti naga biadab. Jeritan panjang terdengar di udara. Seekor burung ganas menukik turun dari langit, bulu-bulunya melepaskan cahaya hitam. Itu terlihat seperti terbuat dari logam, membawa semacam aura kejam. Sayapnya hancur berantakan bahkan puncak gunung. Shi Hao mengangkat kepalanya dan melihat burung purba yang sangat menyeramkan ini yang bisa membantai seekor gajah naga tanpa bergerak, membiarkannya menyerangnya. Satu-satunya lorong surgawinya bersinar, mengelilinginya dengan cahaya warna-warni abadi yang cemerlang. Cahaya keberuntungan mengelilinginya, membuatnya tampak suci dan dunia lain. Matanya jernih, dan rambut hitamnya berkibar-kibar tertiup angin. Peng! Pegunungan bergoyang saat burung ganas ini menukik ke bawah, membawa serta kekuatan yang menghancurkan gunung. Itu luar biasa kuat, membuat tubuh gunung dengan cepat terbelah. Namun, sosok di bawah ini menjulang di sana tanpa bergerak. Terlebih lagi, ketika memasuki lorong surgawi yang bersinar itu, rasanya seperti masuk ke rawa, tidak dapat membebaskan diri. Nafasnya sulit. Itu diikat dan dibatasi. Burung ganas itu ketakutan. Itu adalah raja burung di sekitarnya dan dibudidayakan selama ratusan tahun. Daunnya sangat dalam dan bisa membunuh semua jenis burung suci dan binatang buas, namun sekarang, dia ditangkap begitu saja. Shi Hao mengangkat lehernya dan berkata, "Kamu ingin memakanku?" Setiap bulu hitam dari burung ganas ini berdiri tegak. Itu dengan ringan berteriak, mata penuh ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini terlalu menakutkan. Shi Hao meliriknya, lalu melemparkannya ke langit. Jauhi aku lebih jauh. Burung setan hitam itu merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Itu adalah raja burung di wilayah ini, jadi ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang menakutkan seperti ini. Dia dengan cepat naik ke langit, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Shi Hao berjalan keluar, satu langkah berjalan beberapa ratus zang, menghilang dari tempat ini. Auhu, di sepanjang jalan, raksasa emas muncul setinggi 10 zang. Tubuhnya ditutupi bulu emas tebal dan panjang. Itu sangat ganas. Di tangannya ada tongkat batu. Itu dengan keras menghancurkan klub itu di Shi Hao. Shi Hao mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan, menghentikan 6 atau 7 tongkat batu panjang sang, mencegahnya bergerak sedikit pun. Raksasa emas itu tercengang. Kekuatan macam apa ini? Itu berkali-kali lebih kuat daripada tubuh emasnya yang sangat besar tingkat ahli tertinggi,
membuatnya menggigil dalam hati. Hong! Segera setelah itu, Shi Hao meninggalkan bayangan di tempat aslinya. Dia muncul di depan raksasa emas dan mengangkatnya dengan kekuatan pegunungannya sebelum melemparkan raksasa ini keluar. Raksasa emas menabrak pegunungan. Batu-batu besar berjatuhan. Kulitnya menjadi pucat, dan hanya setelah waktu yang lama berlalu ia bisa bernapas lagi. Kemudian, seperti kelinci yang ketakutan, ia berlari untuk hidupnya. Shi Hao kembali ke tanah kuno yang dipenuhi banyak ras serangga. Namun, tempat ini berantakan, penuh dengan reruntuhan pertempuran. Para pembudidaya telah pergi beberapa waktu yang lalu, menghilang tanpa jejak. Orang bisa melihat sisa darah bersinar di sini. Ini adalah darah berharga dari talenta luar biasa dan pemuda tertinggi. Ada orang yang terluka. Ada juga bulu dan hal-hal lain yang ditinggalkan oleh binatang buas yang menyalakan api ilahi mereka. Pertempuran hebat di sini sangat mengejutkan dan sangat menyedihkan. Shi Hao terus maju, tiba di depan puncak gunung yang bersinar dengan pancaran warna-warni. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa gunung surgawi yang telah dihancurkan, hanya tersisa setengahnya yang lebih kecil. Di tanah ada berbagai artefak berharga yang hancur serta formasi yang hancur. Shi Hao tiba-tiba menemukan gua kuno di sini. Ada istana bawah tanah serta menara pengawas kuno. Hanya tempat ini yang telah ditembus, dan semua barang di dalamnya telah dibawa pergi. Ini, dia melihat beberapa peti mati di dalam gua kuno ini. Mereka semua seukuran telapak tangan, kecil dan terlihat sederhana. Mereka diukir dari batu. Tidak banyak, tepatnya 9 peti mati batu. Menjadi seukuran telapak tangan, apa yang bisa dikandungnya? Shi Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat sekelilingnya. Wilayah ini jelas tidak biasa. Meskipun telah dihancurkan oleh talenta dan ahli muda yang luar biasa yang menyalakan api ilahi mereka, itu masih mendidih dengan energi yang menguntungkan. Esensi spiritual memenuhi tempat ini. Ini adalah bumi ilahi yang jarang terlihat. Berkultivasi di tempat seperti ini akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Siapa? Dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Beberapa pembudidaya muncul, wajah mereka penuh kejutan. Mereka jauh, namun pihak lain masih bisa melihat mereka, membuat mereka menggigil dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka pasti bertemu dengan makhluk muda tertinggi. Kami tidak datang dengan niat jahat dan tidak mencoba memata-matai Anda. Kami hanya ingin datang ke sini untuk mencari peluang. Mereka buru-buru menjelaskan. Para pembudidaya ini bisa dianggap kuat juga dan tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan talenta luar biasa, maka mereka tidak seberapa. Pertempuran besar yang terjadi belum lama ini membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka bersembunyi di kejauhan tanpa berani mendekat. Hanya ketika semua orang pergi dan tempat ini benar-benar tenang barulah mereka mendekat. Mereka baru saja tiba. Shi Hao tidak sombong dan malah cukup santai, meminta mereka untuk bimbingan tentang apa yang terjadi di sini. Kaisar serangga muncul. Ketika kata-kata ini keluar, itu membuat Shi Hao terkejut. Dia buru-buru menanyakan detail lebih lanjut. Mungkin itu bisa disebut kaisar serangga yang akan segera datang dan bukan raja 10.000 serangga, hanya menjadi dekat dengan satu. Seseorang menambahkan. Di bumi ilahi ini, istana bawah tanah yang tak terbatas ditembus, dan semua orang menemukan 9 peti mati yang terkubur dalam es. Ada kepompong atau pupa di dalamnya. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jangan bilang bahwa kalian semua mengatakan bahwa ada 9 serangga ilahi yang muncul di dunia ini. Tepat. 9 peti mati semuanya melepaskan cahaya ilahi yang cemerlang. Pemandangan seperti itu mengejutkan seluruh dunia rahasia.
Seseorang berkata dengan napas takjub. Pada akhirnya, ada serangga ilahi yang dihidupkan kembali dari setiap peti mati batu. Cahaya ilahi merasuki udara. Mereka merangkak keluar dari peti mati dan memicu pertempuran yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa ini adalah serangga ilahi Origin Sky Supreme Being yang dipelihara. 9 raja serangga pada akhirnya akan saling berhadapan dan berevolusi menjadi kaisar serangga pamungkas. Sayangnya, kelahiran kembali Origin Sky Supreme Being gagal, tidak punya waktu untuk membuat mereka saling melahap, melakukan kombinasi terakhir. Dia buru-buru menyegel 9 serangga menakjubkan ini. Jelas bahwa dia juga memiliki niat untuk meninggalkan kesempatan ini untuk generasi selanjutnya. Lagi pula, dia sudah akan mati. 9 kepompong dan pupa, semuanya serangga muda. Di masa depan, mereka akan menjadi raja serangga yang tak tertandingi, serta memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Salah satu dari mereka menghela nafas dengan takjub, tampak sangat iri. Pemuda besar Istana Abadi memperoleh 1, Qin Hao yang memiliki 2 tulang abadi merebut 1. Orang-orang ini berdiskusi di antara mereka sendiri. Metode rahasia warisan abadi, obat-obatan berharga, dan semuanya dapat memelihara mereka selangkah lebih maju. Tidak perlu bagi mereka untuk melahap satu sama lain karena ada peluang untuk mengembangkan serangga ini menjadi kaisar serangga. Hanya saja, harga untuk melakukannya sangat luar biasa. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia terdiam. Dia mungkin bisa melihat beberapa kaisar serangga yang menakutkan di masa depan. Kemana mereka pergi? Shi Hao bertanya. Orang-orang itu mungkin telah pergi ke kolam abadi di mana makhluk tertinggi mencoba menjalani nirwana. Salah satu dari mereka menjawab. Setiap kali alam rahasia dibuka, semua orang akan bergegas. Ada desas-desus bahwa Origin Sky Supreme Being gagal menjalani kelahiran kembali di kolam abadi itu. Dia meninggalkan darah sejati tertinggi dan kesempatan untuk keturunan. Sejak awal sejarah, hanya ada beberapa orang yang memperolehnya. Setiap tetes darah sejati adalah obat yang berharga dengan simbol misterius di dalamnya. Jika seseorang dapat memperbaikinya, itu akan menjadi keberuntungan alami yang luar biasa. Terlepas dari ini, jika seseorang ingin mendapatkan warisan terlarang dari alam rahasia dan membuka istana makhluk tertinggi itu, mereka juga harus mengunjungi istana abadi. Itu adalah tempat yang harus dikunjungi. Shi Hao tidak tinggal di sini lagi. Setelah mengetahui hal-hal ini dari orang-orang ini, dia menuju ke kejauhan. Dia mulai mengejar bakat-bakat luar biasa itu. Kakek, maukah kamu muncul? Dia berkata dengan lembut. Kabut putih murni naik dalam bentuk spiral, mengelilingi sekitar mata air ini. Ini adalah tanah murni dengan banyak danau dan gunung indah yang tak terhitung jumlahnya. Itu dikelilingi oleh kabut sepanjang tahun, kabur dan indah. Yang disebut mata air abadi justru berada di wilayah ini. Tidak diketahui danau mana tepatnya. Selain itu, wilayah ini sangat luas, meliputi area seluas lebih dari 10.000 li. Karena semuanya terlihat mirip, orang sering tersesat di sini. Shi Hao sudah masuk selama beberapa hari, menghadapi serangan beberapa kali, tetapi dia menangani semuanya. Tempat ini sangat berbahaya. Tidak hanya ada bakat luar biasa dan jenius surgawi muda, masih ada makhluk tingkat dewa dari alam rahasia. Di depan, danau itu bahkan lebih jernih dan tenang, bersinar seperti batu permata. Ada juga kabut yang melayang-layang. Batu-batu raksasa beristirahat di tepi danau, dengan 2 sosok duduk di atasnya. Diam di tempat. Begitu dia mendekat, kedua orang ini berdiri dengan ekspresi yang sangat ketat. Mata mereka dingin, tatapan mereka melesat seperti pisau. Shi Hao memperhatikan bahwa danau ini memiliki naga perak, sepanjang lengan yang berenang dengan sisik perak yang berkedip-kedip. Mereka sangat cepat. Ini bukan naga banjir.
Dia memikirkan jenis obat yang berharga, teratai naga perak. Itu sangat misterius. Itu jelas tanaman, namun bisa berubah menjadi naga perak dan berenang di danau. Selain itu sangat cepat. Jenis pengobatan spiritual ini, secara normal, dapat berkembang menjadi pengobatan suci. Inilah mengapa itu sangat langka dan berharga. Jelas ada sebatang obat suci di sini. Shihao bisa mengerti apa yang mereka rasakan, dan dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan mereka. Ketika dia mendengar ini, dia berjalan, menunjukkan bahwa dia tidak berniat membuat musuh dari mereka. Anda datang ke sini. Tiba-tiba, tepat pada saat itu, seseorang dengan dingin berbicara dari kejauhan. Dia bahkan berdiri. Gelombang tekanan yang mengintimidasi melonjak. Jelas bahwa keduanya sebelumnya sedang bertugas jaga dan ini adalah master utama. Dia memiliki rambut berwarna ungu, dan bahkan matanya berwarna ungu. Dia menatap semua orang dengan mata mengintimidasi yang seperti lampu ilahi. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Shihao bertanya dengan tenang. Saya kehilangan beberapa orang di sini. Kamu, masuk ke danau itu dan bantu aku menggiring beberapa naga perak. Dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kata-katanya dingin dan kejam. Shihao mencibir. Dia tidak memprovokasi mereka terlebih dahulu, tapi dia jelas tidak takut pada mereka. Dia sebenarnya mencari lawan untuk menguji kemajuannya baru-baru ini. Apakah kamu pikir kamu berharga? Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan obat suci? Dia berkata kepada pemuda berambut ungu itu. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kaget, karena dia melihat pasangan pria dan wanita. Salah satunya masih cukup familiar, tepatnya Chen Qing. Kekuatan gadis itu juga cukup besar. Saudara Hou, bukankah kamu sedang mencari seorang pelayan? Orang ini sempurna. Kekuatannya bagus, cukup untuk bahu-membahu dengan anak-anak ilahi dari sekte-sekte besar. Dia akan cocok untukmu, kata Chen Qing. Apakah begitu? Saya kebetulan membutuhkan pelayan yang kompeten. Laki-laki berambut ungu itu menunjukkan tatapan tertarik dan menatap Shihao. Ini adalah Hou sejati dengan kekuatan yang cukup kuat untuk melawan bakat luar biasa. Wanita ini tersenyum. Di kepalanya ada beberapa bulu-bulu, menyihir dan indah. Seluruh tubuhnya memiliki jenis aura yang mempesona. Matanya berputar-putar dengan cahaya, mengungkapkan ekspresi segudang ekspresi. Kalian mungkin ingin berhati-hati. Orang ini tidak sederhana dan cukup kuat. Dia sudah diam-diam mengaktifkan harta rahasia yang sudah beresonansi dengan formasi di tepi danau. Dia akan menangkap Shihao dalam satu gerakan. Kakak Hou, biarkan aku pergi dulu. Aku akan menangkapnya dan menyerahkannya kepadamu sebagai hadiah, kata Chen Qing. Dia secara alami melakukan ini untuk sengaja mempermalukan Shihao. Ada semacam rasa dingin di matanya. Sebelumnya, ketika dia terjebak oleh serangga sisik hitam, Shihao telah mengambil tindakan terhadapnya, menginjak kepalanya dan membuatnya penuh kebencian. Dia selalu ingin membalas dendam. Apakah kalian sudah selesai berbicara? Kalian semua bisa berkumpul. Shihao berbicara dengan acuh tak acuh dan mengambil inisiatif untuk berjalan maju. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.